for the study. Let's play together. Try video. Finish. Say greeting to the teacher. Before we start our lesson, first I would like to check the attendance list. Jadi please, if I call your name, you say present and raise your hand. Angkat tangannya dan juga bilang. Delapan Abdul Aziz, Argelia Sukman, Anwar Amin, Arif, Ayu Ashini, Bagas, Marisa, Egi, Fari, Irma Naila, Khairul Ahmad. Bajunya dirapikan Khairul Ahmad. Biasakan ya, baju cantik dikasih sama siapa? A besar. Elmo, Gabi, Nazrin, Ahmad, Reja Putra. Yang keras suaranya, ada ya? Niki Awel, Preston yang keras. Olivia, good. Rizky Amal, Celia Andayani, Siti Nurmalia, Yani, Suci, Masih Kotom, Fitri, Suyas, Ayu Firda, Agis Leslie, Elmo bajunya dirapikan. Aluna Tasha, Diana, Safira, Radit, sudah dibuka bukunya semua. Kita lanjutkan materi itu berikutnya ya. Kira-kira nggak sama sih kita hari ini. Najril, where is your English book? Di mana bukunya? Di sini. Di mana itu? Di table. Coba pakai kalimat yang lengkap. My book is in the table. Is on the table. Nah, bukunya ada di atas meja, benar tidak? Now I would like to What is your name? Arif, where is your bag? Tasnya di mana? Tasnya Arif? On the chair. What is on the chair? Elmo, sit down please. Kemudian satu lagi rumahnya siapa ya?
Ayahnya kerja kan? Kerja di mana? Di mana? Oh, di Bestari Wisata, berarti di perusahaan ya. Berarti my father works in the company ya, gitu ya. Oke, next. Do you have apa ya in your house? Punya hewan peliharaan nggak? Oke, what kind of the pet? Apa hewan peliharaannya? Kucing. Where do you put your cat? Taruhnya di mana? Kucingnya di mana ditaruhnya kan? Biasanya punya kucing ya. Barangkali punya tempat tertentu, ditaruhnya di mana? Di mana? Biasa di mana, di kandangnya? Ya, berarti di dalam kandang. Dalam kandang bahasa Inggrisnya apa sih? Kira-kira ada yang bisa menduga-duga nggak hari ini dari penjelasan? Ibu memberikan pertanyaan kepada Ari, kemudian kepada siapa? Aulia, kepada Najri, kemudian kepada Adi. Ada yang bisa menduga-duga kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Raise your hand. Mau belajar apa sih kira-kira? Dari sendiri. Dari SMPA, benar nggak kira-kira? Ya, kita nanti ada pembahasan itu, betul. Bisa kita belajar dari pelajaran. Selain itu apa lagi kira-kira? Kalau Miss nanya misalnya, Ari, where is you put your book? Berarti ibu nanyain apa? Ya, buku di mana kan? Gitu kan? Letak bukunya di mana? Berarti kita belajar apa tuh kira-kira? Bertanya tentang apa? Keberadaan apa? Benda ya, benda. Atau kalau misalnya Miss bilang, where is the teacher? Apa sih teacher? Guru. Kalau guru berarti menanyakan keberadaan apa? Guru itu apa? Ya, berarti orang ya. Berarti menanyakan keberadaan orang, benda, atau bisa juga tadi Miss nanya Aulia, di mana naruh catnya? Berarti nanyain apa? Hewan. Nanti kita hari ini belajar tentang apa? Bertanya dan memberikan informasi tentang keberadaan hewan, benda, atau orang. Bisa dipahami? Salah satunya di dalamnya memang kita akan belajar tentang Dennis dan Arthur yang disampaikan oleh Arif ya. Ada. Now let's see. Kira-kira di pembelajaran hari ini ya, apa namanya? Nah, kira-kira kalian di materi ini harus bisa apa saja sih? Ya, kalian harus bisa apa nanti di akhir. Jadi, seperti biasa, setiap kita belajar materi dalam bahasa Inggris, itu ada tujuan yang akan dicapai. Tujuannya untuk apa? Kalian biar bisa apa? Ya, perhatikan. Biar apa? Biar kalian nanti bisa fokus. Oh, berarti nanti setelah belajar materi ini, saya harus bisa A, B, C, D. Paham ya? Harus bisa apa saja kita lihat.
Dari apa saja? Fungsi dari ungkapan ini untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa digunakan? Kemudian yang kedua, struktur. Struktur itu berarti bagaimana cara bertanya informasi keberadaan benda. Kemudian bagaimana cara merespon atau menjawabnya. Harus bisa nanti ya. Kemudian selain itu juga kalian akan belajar tentang ciri-ciri dari segi kebahasaan. Misalnya pakai tenses pendapat atau ciri-ciri yang lain ya. Itu kemudian setelah itu di akhir nanti akan ada tugas ya. Akan ada tugas proyek dari ibu. Diantaranya pasti kalian juga harus mampu pertama membuat sebelum ke proyek ya. Kalian harus mampu membuat percakapan dengan menggunakan ungkapan yang kita pelajari hari ini ya. Dan terakhir nanti membuat dialog presentasi dari memahami soal nanti secara berkelompok. Untuk teknisnya seperti apa akan ibu sampaikan lebih detail di nanti ya. Kita berlanjut aja ya di belajar materi. Kira-kira sampai sini is there any question? Ada pertanyaan? Ya. Sudah kita lanjutkan. Nah, pertama silakan dilihat ya, di sini ada dialog. Tolong dibaca dalam waktu 5 menit. Habis itu nanti ibu tanya, ini ada pertanyaan. Kira-kira siapa yang berani dan bisa menjawab? Silakan dijawab. Pertama ini adalah apa sih? Ini ada dialog. Pertama menanyakan is there a girl in the corner? Menanyakan apa? Apakah ada anak perempuan di pojok? Ya. Yes, there is. Ada atau enggak? Ada. Kemudian are there any animals in your house? Nanyain apa? Apakah di rumah kamu ada hewan? No, there are not any animals in my house. Ada atau tidak? Tidak. Terakhir, is there any water in the bottle? Nanyain apa? Air di dalam botol. Apakah ada air di dalam botol? Yes, there is some water in the bottle. Ada atau tidak? Ada. Now we are going to the first question. Ada pertanyaan pertama. What are they talking about? Apa sih yang mereka bicarakan dalam dialognya? Raise your hand, angkat tangan. Berani menjawab dapat poin dari. Apa yang dibicarakan di dialog ini? Intinya apa? Ya. Belajar berani. Belajar berani. Iya, Ajis. Menanyakan tentang orang, Terus? hewan, Ya. dan air. Okay, very good. Good. Give applause on Ajis. Betul ya? Kita sudah yang disampaikan Ajis. Isinya tentang apa dialognya? Menanyakan dan memberikan informasi tentang apa? Keberadaan apa saja? Satu, orang, dua, hewan, tiga, maaf ya. Pertanyaan kedua, how many girl in the corner? Berapa orang berapa anak perempuan yang berada di pojokan? Siapa yang bisa jawab? Iya, Arif dulu. Arif. Only one. Betul tidak? Oke, betul. Give applause. Dari mana bisa tahu only one? Karena pakai deris. Iya, there is ya. Udah belajar ya. Sudah pernah belajar dari sama Dela berarti Arif ya? Oke, di mana belajarnya? Arif boleh bahasa Inggris soalnya ya. Ada perbedaan dari dengan Dela. Betul. Dari situ untuk menyatakan kalau tunggal only one itu pakai ya kalau only one pakainya there ya. Nanti kita belajar setelah itu. Kemudian yang nomor 3, where is the water? Menanyakan apa? Air. Mana airnya? Siapa yang berani menjawab? Najril dulu. Apa Najril?
bottle. In the bottle. Is it correct? Benar nggak? Nah, di mana airnya? Apa bottle? Bisa ya? Gampang nggak kira-kira? Nah, jadi kita fokus belajar tentang menanyakan dan memberi informasi tentang keberadaan hewan, binatang ataupun hewan. Mudah ya? Bisa ya? Next. Nah, ini adalah contoh beberapa ungkapan bagaimana cara bertanya dan juga memberikan informasi terkait keberadaan apa saja, tadi bisa orang, bisa benda, bisa hewan. Miss, boleh tidak kalau pakai pertanyaan ataupun jawaban di luar ini? Boleh. There are so many ways ya to deliver when you want to ask or give information about the existence of person, things, and animal. Jadi tidak dibatasi, harus mirip sesuai dengan di sini. Banyak caranya kan? Misalnya mau nanyain where is the student? Berarti menanyakan keberadaan murid. Ada nggak di sini? Tidak ada. Boleh nggak? Boleh. Jadi tidak terpaku apa yang dicontohkan di sini ya. Intinya adalah bagaimana cara pengemasan atau penyampaiannya. Kalau memang intinya menanyakan keberadaan, berarti itu masuk ke dalam asking information about the existence. Bertanya tentang keberadaan sesuatu ya. Kalau giving information berarti memberikan informasi tentang keberadaan sesuatu, di mana letaknya, ya ada atau tidak. Now let's see, coba repeat after me please. Tolong diulangi setelah ibu ya cara bacanya. Asking information. Asking information. Is there any blah blah blah? Is there any blah blah blah? Yes, there is. Yes, there is. No, there isn't. No, there isn't. Are there any blah blah blah? Are there any blah blah blah? Yes, there are some blah blah blah. Yes, there are some blah blah blah. No, there aren't any blah blah blah. No, there aren't any blah blah blah. Where is it? Where is it? It is. It is. Where are they? Where are they? They are. They are. Bisa ya? Yang berasa dan salah. Karena kalau tidak salah, kalian sudah belajar belum sih sebetulnya tentang Deris dan Dera di kelas 7? Belum. Oke, ya bisa ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjutkan. Bla 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 bla. Nah, kemudian kedua ya, selain kalian harus tahu bagaimana cara mengungkapkan ungkapannya, kedua harus tahu fungsinya untuk apa. Ini adalah fungsi dari ungkapan meminta dan memberi informasi terkait keberadaan orang, hewan, ataupun benda. Untuk apa sih? First of all, for mention the existence of person, things, or animals. Untuk apa tuh fungsi yang pertama? Mention apa sih artinya? What is mention in bahasa Indonesia? Menyebutkan. Menyebutkan keberadaan orang, benda, ataupun hewan. And the second function is for describing the existence of person, things, or animals. Yang kedua untuk apa? Menggambarkan keberadaan Orang. benda ataupun Hewan. Jadi yang pertama untuk menyebutkan keberadaan, yang kedua untuk ya, gambarkan keberadaan di mana letak benda, hewan ataupun Nah, ini contoh percakapannya. Nah, tadi ibu bilang kalian nanti harus bisa ya menentukan struktur. Struktur itu yang bagaimana maksudnya? Ditanyakan ini maksudnya ungkapan apa, terus bagaimana cara merespon atau menjawabnya ketika ada orang yang bertanya tentang keberadaan sesuatu. As example ya, Winda, can you help me? Of course, Winda. What can I help? I can find my cat since yesterday. Would you help me find it?
saw it, I will lose it already. Menanyakan apa di dialog ini? Menanyakan hewan. Hewan apa? Kucing. Yang mana coba kalimatnya? I can buy my friend. Where is it? Now. Kemudian dijawabnya yang mana responnya? I put it I put it behind my Bisa ya? Jadi yang asking information-nya yang mana? Nanti di soal harus bisa nih jawab. Nah yang ini ya. Ini asking information. Kalau responnya yang mana? I put it. Very good. I put it behind my Oke. So far is there any question? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Good. Kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah mengenai ciri kebahasaan. Nah, dari mana kalian bisa tahu ini termasuk ke dalam ungkapan asking and giving information about the existence of something. Salah satunya adalah dengan memahami ciri-cirinya. Yang pertama adalah ya, biasanya menggunakan verb one karena ditanyakan pada saat itu juga kan. Jadi pakai kata kerja bentuk pertama atau biasa kita kenal simple present tensesnya ya, ingat. Oke. Kemudian yang kedua menggunakan there is and there are. Betul yang disampaikan tadi oleh siapa? Ari. Nanti kita akan menggunakan kata-kata kalau nggak kita there is makanya ya, misalnya there is a mineral water on the table. Ada air mineral di atas meja. Kan pakainya dari. Kemudian ciri berikutnya using preposition of place. Sama tuh kata penunjuk preposisi tepat keberadaannya di mana. Misalnya in, on, under, in, front, of, below, above, dan lain-lain. Sudah pernah belajar kan di kelas 1? Sudah. Apa sih yang punya in? Apa in? Di dalam. Kalau on? Di atas. Kalau under? In front of? Di Depan. Kalau below? bawah. Above? Ya. Nanti kita hanya tinggal mengulang sedikit karena memang preposition sudah kalian dapatkan di kelas 7. Berikutnya, ini ada video, silakan disimak ya. Diperhatikan, habis ini ibu berikan pertanyaan terkait video harus bisa kan? Jawab. Silakan. Sudah dapat intinya? Perlu disulang tidak? Ulang jangan. Lagi ya, once more.
we use the words there is with one person or object. We use the words there are with more than one person or object. Sudah ya? Pertanyaannya singkat ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan, tolong dijawab ya. Coba yang berani. Pertanyaan pertama. What material that explained in the video? Raise your hand. Materi apa yang dijelaskan di video? Bahasa materi apa sih kira-kira? Tadi di video itu ngomongin apa? Membicarakan apa? Raise your hand. Ajis. Oke, penggunaan there is dan there are. Betul tidak? Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua. What is the difference between there is and there are? Ada yang bisa tidak menjelaskan apa bedanya there is dan there are? Raise your hand. Ya. Betul tidak? Betul. Ya, apa katanya Deris? Satu, kalau Deras? Lebih dari satu. Iya, ya, jadi kalau Deris itu for singular noun. Tapi kalau yang Dera itu untuk yang plural form ya. Jadi kalau bendanya lebih dari satu, pakainya Deris sama Dera. Bisa ya. Next. Satu lagi, Ibu ingatkan walaupun kalian tadi sudah bisa. Ini tentang apa sih? Barangkali ada yang lupa ya. Dilihat. Apa kanji? Jangan di noisy please, jangan berisik. Gak perlu diulang ya. Oke, bahas apa sih tadi? Oh, yang di sini bahas apa? Oke, sekarang di video yang kedua membahas apa? Oh, di video yang kedua membahas apa? Oh, hanya diperhatikan ya. Video yang kedua bahas apa sih? Preposition. Apa itu preposition? Mention preposition dan mention in the video. Coba sebutkan beberapa preposisi yang disebutkan di video tadi. Ada apa saja? In. Apa lagi? Apa lagi? Ada. Apa lagi? Apa lagi? Oke, bisa ya. Ini mau tanya on dan above kan sama-sama artinya di atas kan? Bedanya apa sih kalau dilihat dari video tadi? Apa? There is a lamp on the ceiling. Atau there is a picture on the wall. Itu on. Tapi kalau misalnya above, there is a frog jump above the plant. Melayang. Kalau misalnya ini taruh handphone begini. There is a cell phone
Ini ya. Ini ada ada 4 poin latihan soal yang harus kalian kerjakan. Tapi dirasa waktunya tidak cukup, jadi cukup poin pertama dan kedua. Poin 3 dan 4 nanti dikerjakan di rumah ya. Jadi kerjakan yang 2 poin. Silakan dikerjakan. Ada 10 soal, ada 15 soal. Kerjakan 10 menit aja ya. Mau pada bawa, ada yang bawa handphone nggak? Kalau bawa handphone boleh buka kamus di HP atau pakai kamus. Tuliskan nama anggota kelompoknya. Kalau bisa jawabannya di sebelah kertas yang lain ya, langsung jawaban aja. Langsung coba dilihat yang sudah ibu bagikan kalau ada soal yang sudah dipahami tanyakan. Jawabannya di sebelah kertas ya. Yang dikumpulkan hanya cukup 1, beri nama anggota kelompoknya. Hah? Yang bawa handphone boleh bisa handphone kamusnya, boleh coba dilihat dulu untuk memudahkan mengerjakan ya. Romawi 1 dilihat. Ini ada 5 pertanyaan berdasarkan dari baca. Ada yang tidak dipahami tidak? Yang pertama menanyakan apa? Ya, fungsinya ya. Untuk apa ada menanyakan keberadaan kebun di rumah neneknya Hana? Kira-kira untuk apa? Tadi kita sudah bahas. Fungsinya untuk apa? Kemudian nomor 2, quick sentence is that showing of giving information about the existence of a place. Menanyakan apa? Iya ya. Ungkapan mana yang termasuk tuliskan ungkapan yang memberikan informasi tentang keberadaan tempat dari dialog itu mana. Kemudian ketiga, what makes Hana is called when ada mas about the existence of animal. Apa tuh? Bagaimana jawaban Hana ketika ada bertanya tentang keberadaan hewan? Tuliskan aja yang mana ya. Salah nomor 4. Apa tuh? Jesse mirror ini berarti menanyakan apa? Sinonim. Apa sinonim? Bersama kata yang digaris bawahi. Kata behind itu apa persamaannya? Nomor 5. Kata D di situ merujuk ke kata apa ya? Kata rujukan seperti biasa ya. Ada pertanyaan tidak untuk Romawi 1? Oke, sekarang lihat Romawi 2. Romawi 2 ada pilihan kata-kata benda ya. Di dalam tabel tinggal kalian masukkan di situ ya. Pakai deres atau dera dan sebutkan jumlahnya berapa. Sebagai contoh lihat nomor 1.
Tulis. Dicatat ya. Boleh ditulis dulu absen. Jordi ya, Jordi. Halo guys. Bawa. Anjing semua. Ini campuran itu. Pakaiannya. Kocak sini anjing. Maaf tidak. Lirik nih. Ini kita kerjakan. Jawabannya adalah yang mana yang ungkapan memberikan informasi tentang keberadaan tempat? Mana? Ya, tahu ya. Oke, coba yang nomor 4. Yes, there is a garden behind my grandmother's house.
video presentasi. Ibu beri waktu 1 minggu. Tapi gue yang memudahkan, tidak usah dikerjakan di rumah. Cukup perwakilan kelompok minimal bawa HP 1 untuk main video kan. Nanti video ini di kelas saja dan akan ibu pantau di hari Selasa kan ada pelajaran ibu. Kalau bisa hari Selasa itu udah siap maju dan direkam. Jadi nanti Jumat kalian tinggal presentasi. Ibu pernahnya Jumat videonya mah. Nanti ibu ajari di ibu pantau di hari Selasa ya. Untuk petunjuknya bisa dilihat di ya. Apa saja yang perlu disampaikan? Jadi nanti presentasi 4 orang. Yang pertama adalah dilipat di opening. Udah pernah presentasi belum sih? Pakai suara lantang. Pertama pembukaan dulu. Kami dari kelompok 1 pakai bahasa Inggris ya. Nanti gua ajari. Kami dari kelompok 1 terdiri dari siapa saja ingin mempresentasikan atau memaparkan jawaban kami dari tugas menjawab soal ini. Kemudian yang kedua sudah mulai memaparkan tentang jawaban ya. Dan yang terakhir adalah closing, berarti menutup. Oke, kalau begitu kita review dulu hari ini kita belajar apa? Preposition. Selain preposition apa lagi lebih tepatnya belajar tentang mana Pak? Perbedaan. The existence of. Apa? Belajar tentang ungkapan, bertanya dan memberi informasi tentang ya, apakah mengerjakan beberapa? Apa bedanya Deris dan Deran? Oke, betul. Kemudian temukan beberapa contoh preposition. Itu saja dari Ibu ya. Ditutupnya nanti kalau sudah selesai. Thank you very much. See you on Tuesday ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin lagi doa. Attention please. Try video. Greeting to the teacher. Oke, tapi dulu diulang. Benar. Attention please. After we study, let's play together. Try video. Try greeting to the teacher. Jangan dulu pulang sebentar ya. Belum. Untuk memudahkan pengerjaan pembuatan, makasih.